kita ketemu lagi di ibadah online minggu ini. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Berkati kami Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang ayo kita memuji dan menyembah Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Halo adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap ya? Kita antusias untuk memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi King Kong badannya besar. Adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan ya. Siapkan hati kita, lipat tangannya, kalian bisa mengangkat tangan. Kita sama-sama menyanyikan Ya Aba Ya Bapa.
adik-adik kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk iman yang Engkau berikan dalam hidup kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengar semua apa yang Engkau ingin katakan dalam hidup kami. Berkati Tuhan orang yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ini kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. Kisah Yusuf ada di Kejadian 37 sampai Kejadian 45. Kita mau belajar mengenai rancangan Tuhan untuk kehidupan Yusuf dan untuk kehidupan kita juga, untuk kehidupan adik-adik, mengenai janji-janji Tuhan, dan bagaimana Yusuf beriman untuk mendapatkan semua janji-janji Tuhan. Kita mau berdoa dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Buka hati kami menjadi tanah yang subur, biar firman-Mu ditabur, bertumbuh, menghasilkan buah, akar yang kuat, dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Yusuf adalah kisah yang indah. Tuhan punya janji yang besar dan kita harus beriman. Ini aku. Ini Dede. Ini Mama. Ini Papa Yakub. Ini kakak, abang Ruben. Ini ontanya abang Ruben. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu on. Yusuf adalah anak kesayangan papanya. 12 bersaudara dan dia paling dikasihi. Dia mendapatkan banyak hadiah. Dia adalah anak kesayangan orang tuanya. Suatu hari dia mendapat jubah yang sangat indah. Jubah yang membuat semua saudara-saudaranya iri hati. Yusuf, apakah engkau tahu janji-janji Allah dalam hidupmu? Tidak tahu, tapi aku punya semuanya. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Berkas-berkas saudara-saudaranya tunduk kepada berkas-berkas Yusuf. Lalu Yusuf juga bermimpi. Dia melihat matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang iri kepadanya melucuti Yusuf, memasukkannya ke dalam sumur dan menjualnya sebagai budak. Yusuf, Tuhan memberimu janji yang indah, mimpi yang indah. Ke arah mana arah hidupmu saat ini? Aku tidak tahu. Tapi Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Yusuf beriman, dan semua yang dia lakukan menjadi kesaksian.
sekali lagi hidup begitu kejam buat Yusuf. Hidup menarik Yusuf ke bawah. Yusuf difitnah dan dia sekarang masuk penjara. Yusuf, Tuhan memberimu janji yang indah, mimpi yang indah. Ke arah mana arah hidupmu saat ini? Aku tidak tahu, tapi Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Yusuf beriman dan semua yang dia lakukan menjadi kesaksian. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Yusuf dibawa ke istana. Hanya Yusuf yang dapat menerjemahkan mimpi Firaun. Dan Yusuf menjadi orang kedua di Firaun. Tidak ada makhluk apapun yang boleh bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Ini aku. Sebenarnya ini bukan sekedar kisah Yusuf. Ini adalah kisah untuk kita semua. Tuhan punya janji yang indah untuk kita semua. Mungkin hidup membawa kita ke jalan yang gelap, membawa kita ke jalan yang sulit. Jangan berhenti percaya, jangan kehilangan iman kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Baiklah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami dijamah oleh Engkau, hati kami dikuatkan ya Tuhan. Biar kami belajar dari kehidupan Yusuf. Berikan kepada kami iman ya Tuhan. Dari masa muda kami, dari masa kecil kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mencapai apa yang Engkau janjikan ya Tuhan. Kami tahu Engkau setia Tuhan untuk semua janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saatnya aktivitas. Adik-adik, kesempatan ini kita mau membuat aktivitas. Kita membuat bintang 3 dimensi dari kertas origami. Bintang ini untuk mengingat kita. Yusuf bermimpi mengenai bintang. Dia ingat janji-janji Tuhan dan dia hidup dengan iman untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Kita pilih dulu ya warnanya ya. Misalnya mau pilih yang warna kuning ya. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Nah, pertama, kita tekuk 2. Nah, ini ke atas seperti ini. Nah, sudah. Mudah ya. Berikutnya kita tekuk lagi. Nah, di sini tekuk sebelah sini. Nah, jadi ini. Lalu tekuk sekali lagi. Ini sebelah sini. Ini hanya untuk mendapatkan tegukannya saja. Nah, sudah itu dibuka. Nah, begini ya. Gimana? Berikutnya, nah yang bawah sini mau ke ujung sini. Nah, ujung sini ya. Nah, begitu. Gimana? Bisa ya? Lalu yang ujung sini berikutnya ke sebelah sini. Nah, katakan. Oke. Sudah. Sekarang yang ujung sini kita rapikan. Nah, tekuk sini. Nah, jadi seperti ini. Oke. Gimana sampai sini? Lalu kita tekuk belakang. Nah, sampai sini kita memerlukan gunting. Kita melihat ke sisi yang sini ya, yang ada tuh yang kecilnya. Ini mah tidak ada. Lalu kita ambil gunting ya. Nah, kita gunting dari sini nih. Nah, kalau kita guntingnya terlalu ke sana, nanti bintangnya agak kurus gitu ya. Misalnya saya mau bintangnya agak gemuk. Nah, gunting sini. Nah, selesai. Hati-hati ya menggunakan gunting. Lalu dibuka. Nah, kita sudah menemukan polanya, bintangnya. Nah, sekarang yang ujungnya panjang-panjang, kita mau membuat bagus ya. Nah, kita satukan. Nah, ini
Ayo, ini ada yang ngadepnya ke bawah. Kita giniin. Nah, yang panjang-panjang semua nih, tuh. Ini kita satukan dulu yang panjang. Oke. Nah, ini juga berarti yang ini dia ini agak panjang ya. Nah, kita tekuk ke atas. Lalu kita mau satukan. Nah, ini tinggal tersisa ini. Nah, ini tuh sudah semua sudah ini. Ya, tuh. Semua ditekuk sudah bagus rapi. Lalu kita buka. Nah, kita bisa letakkan. Oh, yang ini masih kurang rapi sedikit ya. Nah, ini kita taruh di meja dan dorong sedikit. Nah, jadilah bintang kita 3 dimensi. Nah, setiap kali adik-adik melihat bintang ini, adik-adik boleh mengingat, kita boleh mengingat, kita mau hidup beriman untuk mencapai janji-janjinya Tuhan. Selamat mencoba. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Sekarang, mari kita lihat aktivitas adik-adik minggu lalu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Jangan lupa terus terapkan karakter iman dalam kehidupan adik sehari-hari. Dan jangan juga lupa harus terus selalu bersyukur. Sekarang, sebelum kita selesai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini.
Berkati kami terus Tuhan, untuk kami terus kuat di dalam Engkau, dan untuk terus taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dadah, bye-bye, sampai minggu depan.